Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita mau observasi pembelajaran Bapak ya. Iya Pak. Oke, sudah siap Pak? Insya Allah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Untuk sebelum kita masuk, nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang mau disampaikan apa nih Pak? Oke Pak, tujuan pembelajaran yang disampaikan ada 3 poin Pak. Poin pertama, peserta didik mampu mengamati dan menjelaskan bentuk, warna, tekstur, dan fungsi produksi kerajinan bahan serat untuk kebutuhan sehari-hari. Poin kedua, peserta didik menganalisis cara pembuatan kerajinan bahan serat disesuaikan dengan kearifan lokal. Untuk poin ketiga, peserta didik mampu membuat produk kerajinan bahan serat untuk kebutuhan sehari-hari secara mandiri maupun berkelompok dengan bimbingan sesuai dengan rencana. Oke, baik sekali. Jadi dari tujuan pembelajaran yang Bapak paparkan tadi sudah terlihat ada KKO-nya ya, kata kerja operasionalnya. Di situ ada menjelaskan, menganalisis, kemudian ada praktek membuat ya. Oke, baik Pak. Untuk mencapainya dengan strategi apa Pak? Model atau metode yang Bapak gunakan? Metodenya, metode pembelajarannya gimana? Saya menggunakan metode pembelajaran eksplorasi, permainan, diskusi, demonstrasi, proyek, dan presentasi Pak. Oke, berarti nanti di kelas ada demonstrasi ya? Di kelas langsung ini Pak, presentasi pengenalan bahan serat yang akan dipraktekkan, kemudian langsung dipraktekkan cara pengolahan bahan tersebut menjadi sebuah karya. Oke, baik sekali Pak. Oke, berarti untuk strateginya sudah jelas ya. Ya Pak. Medianya Pak, alat atau media pembelajaran? Alatnya pakai video aja Pak, pakai proyektor, jadi siswa langsung lihat di. Oke, bawa bahan juga ya? Iya. Bawa bahan alatnya ya? Bawa bahan, anak bawa bahan. Oke, baik. Oke, kemudian dalam penilaiannya gimana Pak? Asesmen yang Bapak gunakan apa? Sebenarnya observasi, individu, presentasi, dan produk. Oke, kan asesmen itu kan ada 3 ya. Ada asesmen as learning, for learning, dan off learning. Kalau saya lihat di sini Bapak melakukan observasi ya. Observasi langsung. Berarti itu termasuk asesmen as learning. Oke, baik Pak. Oke, selanjutnya sudah cukup baik. Saya lihat sudah persiapannya sudah matang. Bisa kita lanjut ke kelas ya Pak? Siap. Oke. Kita melaksanakan pembelajaran hari ini, silakan bacakan dulu. Amelia, Diki Sunaria,
Adelia, Hanif Hidayat, Hanif Musli, Erdiansa, M. Dimas Pangestu, Deal, M. Ferdiansa, Meliana, Muhammad Yusuf, Novi Liliana, Vera, Rabi, Rian Sunardi, Rizal Apendi, Rojana, Saada, Sinta Aulia, Suratmi, Tegar Destiansa. Alhamdulillah ada semua ya. Masih semangat kan? Masih. Maka kita sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sekarang kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Kita berdiri dulu, kita ice breaking supaya relax, otaknya relax, tangannya relax ya. Kalau Bapak angkat tangan kanan, bilang apa dah? A. Tangan kiri? O ya. Oke, Bapak mulai ya. Pagi hari ini kita akan mempraktekkan dari hasil belajar kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kerajinan serat. Nah ya, sekarang saya Bapak mau tanya, masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan serat? Yang tahu angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan serat? Kemarin sudah kita pelajari. Serat adalah hasil dari potongan-potongan yang berbentuk suatu kerajinan. Sekarang aku tanya, serat ada berapa macam? Angkat tangan yang bisa angkat tangan. Serat ada berapa macam nak? Angkat tangan dulu saya Pak. Itu. Angkat siapa yang tahu? Serat ada berapa macam? Ya Novi, sebutkan. Dan dari hewan. Contoh dari serat tumbuhan. Serat dari batang, daun, dan buah. Ya. Kalau serat dari hewan, siapa yang tahu serat dari hewan? Ya, tapi bulu dari domba. Oke, sekarang kita sudah belajar tentang serat, macam-macam serat dari tumbuhan. Ya. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan ke materi selanjutnya itu praktek produksi atau praktek latihan pembuatan serat dengan bahan dasar dari pelepah daun pisang yang kita akan buat sebuah bunga ya, sehingga sampah daun pisang bisa menghasilkan suatu produk ya. Jangan dilihat kok sampah daun pisang kotor, enggak, setelah kita olah akan menghasilkan suatu produksi yang bernilai tinggi, bisa dijual kalau bagus ya. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan memutar suatu video ya. Silakan anak-anak fokus pada video yang Bapak putar. Langsung alatnya sudah dibawa kan? Alat praktek sudah dibawa. Guntingnya dikeluarin, daun pisangnya dikeluarin ya. Daun pisangnya dikeluarin sama lem ya. Nanti Bapak akan nilai kekompakan dalam suatu kelompoknya itu ya. Siapa yang aktif dalam kelompoknya ya, dia akan mendapatkan nilai ya. Baik, nggak usah itu, tolong fokus pada yang Bapak lihat. Silakan lihat di papan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Blueprint Channel. Masih di sini bersama Ibu Lutfi Alwayuni yang akan setia menemani kalian belajar prakarya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar apa itu kerajinan serat, jenis-jenis kerajinan serat, bahkan contoh produk kerajinan serat. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar membuat
tengahnya. Satunya, saat kelapa pisang ini Buka ke tengahnya. terlihat Ya, tengahnya yang dalamnya itu loh. menggunakan lingkungan kita dan berpikir kreatif, segala sesuatu pasti akan menjadi bermanfaat. Ada yang sudah menggunting daun, ada yang sudah menggunting membentuk daun, ada yang membuka tengah batang, jadi berbagi kerjaan. Dan kita bandingkan hasil dari kalian itu yang mana yang paling bagus. Kemudian yang paling utamanya adalah kelapa pisang dan daun pisangnya. Ada yang menggunting daun, ada yang menggunting tengah batangnya. Langkah yang pertama, kita pisahkan dulu antara kelapa dan daun pisangnya. Ya. Kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian dan kita ambil bagian dalamnya dari kelapa tersebut. Kalau ada yang nanti silakan langsung ngelem kalengnya itu langsung dilapis pakai daun, pakai lem. Yang rapi ya nak ya. Ya begini, agak mending kan jadi paduan. Kalau dari bikin, dari bikin dari paduan ini kan digabung begini. Nah, ini ada beberapa Proses pengirimannya seperti itu ya. Setelah itu, kita akan membuat daunnya. Cara membuat daunnya sangat gampang ya teman-teman. Kita tinggal memotong-motong daun pisangnya seperti kita memotong kertas. Kemudian kita gunting menyerupai daun seperti yang dilakukan. Kemudian kita akan membuat bunganya teman-teman. Caranya seperti ini, kalian bisa ikuti dengan perlahan. Sebelumnya, karena daun pisang kering ini mudah kaku dan sobek, maka perlu kita semprot dulu dengan air atau kita basahi dulu dengan air. Kemudian kita lap seperti ini, maka daun pisang yang akan kita buat menjadi bunga Disemprot karena daunnya kaku atau basah ya. Kalau daunnya agak kering kasih air. perlahan ya. Pertama, lipat daun menjadi seperti ini. Kemudian kita putarkan perlahan-lahan Banting lagi. sampai beberapa Daun kali. banting. Lipat Daun lemnya banting sampai menyerupai cekungan seperti ini. daunnya Kemudian kita gunting. daunnya kasih lem. Lakukan beberapa kali sampai terkumpul Sudah banyak. disuruh baru ada yang baik. Coba. Apa yang disuruh? Itu membuat bunga. Membuat bunga. Karena belum sudah bunga ya. Ya silakan. Gunting ya. Ada yang digunting ya, sini gunting. Jangan takut apa itu lem itu ntar kalau dia kering dia hilang. Nanti kita perbandingkan mana antara kalian kelompok kalian yang paling bagus. Selanjutnya kita membuat daun lagi. Ini versi detailnya ya. Cara membuat daunnya seperti ini. Membuat daunnya.
Bagaimana kelompok 2? Sampai di mana nak? Ini kalau udah dibentuk kayak gini harus ada yang lem langsung, ada yang sendiri. Ini tempel itu ya. Ya banyak tak, kalau banyak tempel ya, buat banyak. Bagus ya begini semuanya banyak tapi ini kan baru satu kelompok, tapi tempel di lem bawahnya bagus. Gimana kelompok 3? Dan sampai di mana nak? Daunnya baru dapat berapa ini? 2. Udah bikin bunga belum? Ayo semangat. Banyak. Sampai enggak? Itu buat ini. Ya, bisa. Ini dipotong dulu biar nggak kepanjangan. Ini dipotong dulu. Kalau bisa daunnya gedein dikit ya, daunnya agak dibesarin sedikit jadi kelopaknya nanti akan terlalu berbentuk dia. Ini di sini jangan ambil dulu kayak gini, yang keras. Banyakin lagi lemnya, jangan takut itu. Jangan takut kebanyakan. Lemnya ntar kalau sudah kering dia hilang warna putihnya. Nah, tambahin lagi lemnya, ini dipotong lagi ya. Bisa bagi 2. Nah, bisa. Ini bagus nih. 1. Kalau bisa ikannya itu banyak kan jadi. Kalau satu ukurannya kayak gini, samain ya. Dia tetap dia ke atasnya. Nah, ini udah harus direm. Ambil ininya, ambil yang kerasnya nah. Itu si ini. Ambil yang bagian kerasnya biar enak dia. Kalau yang pucuknya. Ukurannya sama ya. Lidinya kalau potong yang bagian bawahnya, lidinya biar dia nggak kaku, agak dia keras ya, bagus. Tambah lagi daunnya, kalau bisa 5-6 daunnya. Kalau dari mana langsung buat bunga. Potong bunga yang agak ribet, gede amat. Kalau bisa. Nah itu udah mulai membuat daun itu ya. Kalau udah membuat kelopak, sekarang waktu mulai menempelkan lemnya udah tahu kan kemarin. Jangan lupa pakai lem, jangan pelit ya, kasih lemnya. Kasih lemnya, banyak-banyaknya. Nah, daunnya ibu sudah jadi. 5 aja daunnya, 5 batang aja daunnya, masa banyak-banyak. Kalau udah 5 daunnya, langsung fokus membuat bunganya, kelopaknya. Dia dibantu temannya. Ini hasil pilihnya langsung dibentuk dia, bagus. Daunnya 5 aja nak ya, kalau udah 5 langsung buat bunga, langsung buat bunganya. Kalau udah 5 ini udah 1, 2, 3, 4 satu lagi. Mana yang buat kelopak ini? Buat ini. Udah 5, udah. Kumpulin. Ya. Dan ini kan jadi di sini. Ini kan Setelah itu tinggal dijemur. Selanjutnya kita akan menyusun bunga. Cara menyusunnya,
jangan ke bawah. Berapa pesan yang sudah Dia nempelin ke bawah ini. Kasih lem di sini, tempelin di bawah gitu, bukan sini. Ini kan yang beda di atas ini kan. Nah, teman-teman jadinya seperti ini. Jangan khawatir ya. Lem begitu Lemnya ke bawah, kasih lem bawahnya, tempel lagi, kasih lem bawahnya, tempel lagi. Berapa tutorial? Sesuai dengan yang dikasih video ya. Nah, setelah bakal mulai dari daun untuk batang daunnya, ibu Nah itu lemnya ya, lem bunganya perhatikan ke bawah, seperti ini. dikasih lem ke bawah. Jangan pelit ya, supaya bunganya cepat menempel. Nah lemnya di bawah lemnya. Itu buat pembuatan bunga dari bawah lemnya, bukan dari atas. Jadinya seperti ini. Kemudian lemnya kita beri hiasan lagi. Cara membuatnya, kita ambil bagian tengah dari telapak pisangnya, kemudian kita lipat-lipat untuk seperti ini. Setelah itu kita tempelkan di bagian tengah bunga. Bunga-bunga itu sudah jadi. Sekarang saatnya kita membuat vas bunganya. Ya. Di bawah kan? Dari bawah. Iya, banyakin lemnya biar banyak lemnya, nggak usah pelit. Banyakin lemnya, biar nempelnya kuat. Banyakin lemnya. Lemnya kalau udah pelit dia hilang fungsinya. Pisangnya, kita menggoreng dulu dan pisangnya kemudian langsung kita tempelkan ke kalengnya. Jangan terlalu gede-gede. Kalau satu ukuran terlalu ukuran ya. Sudah. Makanya banyakin lemnya. Lemnya dibanyakin nak. Nanti kalau udah itu selesai hilang lemnya. Di bagian atasnya supaya terlihat rapi, kita gunakan beberapa pisang yang sudah kita pilih tadi. Nah, teman-teman jadinya seperti ini. Jangan khawatir ya. Lem kuda putih ini akan menghilang ketika sudah mengering. Sekarang saatnya kita jemur. Ini hasil setelah dijemur. Lemnya menghilangkan. Nanti udah jadi mana yang udah jadi? Sekarang bunga sama vas bunganya sudah terjadi. Selanjutnya Daunnya udah. supaya daun dan bunganya begitu Ya, cepat selesai. terus bunganya kita tambahkan pasir ya. Jika kalian Udah kering ya, hilang ya. kalian bisa Udah menggunakan hilang. kertas yang dikumpulkan atau mungkin bisa menggunakan atau kertas kecil. Kalau mempunyai pasir jadi bisa saja. Nah, sekarang kita mulai susun bunga dan daunnya. Ini buat pengambilannya mana? Buat pengambilannya ntar ada kan? Kasih lem lagi ya, yang lagi. Biar enak bagus buat bunganya. Ada yang jadi nggak bunganya? Udah jadi belum? Ada yang jadi belum? Dua, bunga lagi. Lemnya ke bawahnya, di bawahnya dikasih yang banyak ya. Supaya ini sudah yang rapi, kita beri bagian daun
semuanya nggak seimbang. Nah, ini ada beberapa yang sudah dipilih. Setelah itu, kita akan membuat daunnya. Daunnya sangat gampang ya teman-teman. Kita tinggal memotong-motong daun. Iya, jemur aja dulu. Jemur. Mana yang bagus, mana yang gagal produk. Tolong sampahnya dirapikan. Satu lagi ya. Nanti kalau sudah selesai sampahnya dirapikan ya. Sudah ya, tolong di sini. Nama kelompoknya di sini ya. Nama anggota kelompoknya. Ini Bapak mengapas satu wilayah. Kami surat ini. Tulis nama anggota kelompok di atas ya. Tulis di atasnya itu kelompok berapa ya? Kelompok 4 itu di atas ya. Itu nanti atas. Oke anak, silakan duduk kembali di tempatnya. Ya. Sekarang hasil dari karya kalian kelompok 4 sudah langsung jadi. Yang kelompok 1, 2, dan 3 butuh proses yaitu dikeringkan di matahari biar bunganya nggak pada jatuh. Ya. Dan sudah Bapak bagikan penilaian produknya ya. Jadi tiap kelompok nanti ada nilainya. Yang dinilai itu kerapian, bahannya, warnanya, dan kekompakan kalian dalam bekerja menyelesaikan tugas pada hari ini. Ya. Jadi untuk kelompok 4 sudah jadi. Beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, terima kasih. Kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini telah terlaksana dengan baik ya, walaupun hasilnya belum begitu sempurna ya. Untuk berikutnya kita akan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Erwin, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi? Rasanya sangat menyenangkan Pak, karena begitu antusiasnya siswa kita dengan diadakannya praktek tadi dengan menggunakan layar LCD, jadi mereka begitu sangat memahami. Beda dengan kalau kita hasil tanpa gambar, mereka kurang memahami. Jadi ada perbedaan Ya. dalam penerapan strategi pembelajaran Bapak ya. Coba. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau Bapak menilai diri Bapak setelah melihat pembelajaran tadi? Kalau menilai diri saya, alhamdulillah Pak, dengan adanya kegiatan tadi sangat mensupport untuk kedepannya supaya lebih ditingkatkan lagi dalam pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran tadi, menurut Bapak kekuatan Bapak dalam pembelajaran tadi apa? Kekuatannya berhubungan dengan siswa Pak ya. Jadi kalau kita melihat siswa itu sangat antusias, kita semangat untuk mengajar mereka supaya lebih bagus lagi dalam mengerjakan tugas yang mereka kerjakan. Dan dari pembelajaran tadi menurut Bapak yang perlu ditingkatkan yang bagian mana Pak? Kalau dalam pembelajaran ada bagian
pendahuluan, Iya. kemudian ada kegiatan inti, kemudian sampai di akhirnya bagian mana kira-kira menurut Bapak yang perlu akan ditingkatkan? Perlu ditingkatkan yaitu tentang siswa dan gurunya itu harus itu maksudnya Pak nyambung gitu Pak. Jadi di saat kita sampaikan siswa itu aktif dan kreatif mereka dalam menanggapi apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi Bapak merasa siswa masih kurang begitu aktif ya Pak ya? Iya, karena masih di saat udah kita sampaikan beberapa kali masih ada siswa yang bengong dan di saat melihat ada yang langsung tanggap, ada yang enggak, karena siswa itu kan karakternya beda-beda Pak ya. Nah, jadi untuk menyatukan itu yang tantangan saya Pak, untuk menyamakan jadi supaya mereka itu supaya bisa semua. Jadi kalau menurut Bapak untuk bisa membuat anak lebih aktif lagi di proses pembelajaran nanti yang kemudian Bapak akan membuat perubahan apa? Perubahan yaitu dengan cara ya kayak tadi Pak ya, setelah kita menyampaikan materi, setelah menyampaikan apa yang harus kita lakukan dan hasil akhirnya kita mempraktek. Nah, jadi kita harus praktekkan. Nah, ini Luna hasil dari kerja kita, hasil dari yang kita pelajari, bahannya yang kemarin yang Bapak sebutkan, maka kita praktekkan. Ini loh produknya yang harus kita kerjakan. Jadi mereka mengerti. Ya, baik Pak. Luar biasa ya. Jadi saya apresiasi apa yang sudah Bapak lakukan. Boleh saya sampaikan hasil observasi saya Pak? Boleh. Iya. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan dari hasil observasi saya luar biasa dalam pembelajaran ini Bapak itu sudah ada beberapa kekuatan yang saya amati ya. Yang pertama dalam hal pemanfaatan digital ya. Jadi pembelajaran sudah memanfaatkan digital. Kemudian Bapak sudah memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar. Jadi terlibat langsung aktif, konstruksi langsung dengan kegiatan nyata. Kemudian ada juga di sini Bapak sudah menghubungkan dengan konteks nyata atau kehidupan sehari-hari. Kemudian Bapak juga memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif. Jadi dalam pembelajaran tadi anak-anak diberikan kebebasan untuk langsung mengeksplor dan kolaboratif dengan temannya. Kemudian juga terlihat juga di situ dalam pembelajaran itu mengaplikasi pemahaman secara kontekstual dalam kehidupan nyata karena menggunakan bahan-bahan yang sehari-hari digunakan dalam ya. Kemudian menerapkan pengetahuan itu ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Kemudian Bapak juga sudah memberikan memfasilitasi murid untuk merasakan pengalaman belajar, merefleksi ya. Nah, jadi tindakan praktik yang telah mereka lakukan menentukan tindak lanjut ke depan. Kemudian dalam pembelajaran Bapak juga sudah menerapkan pembelajaran mendalam, berkesadaran ya. Tadi sudah ada ice breakingnya ya kan, kemudian bermakna karena langsung kontekstual, kemudian menggembirakan dalam kegiatannya. Jadi itu terakhir asesmen juga Bapak sudah mengukurnya sebagai bukti keberhasilan tadi proyek ya. Proyek, jadi ada penilaian dalam membentuk proyek. Jadi itu kelebihannya. Nah, untuk kekurangannya yang masih harus ditingkatkan itu kan kalau di pembelajaran mendalam harus ada kemitraan dengan orang tua murid dan kepentingan ya. Tapi memang ini sungguh sangat sulit ya. Jadi harus kita rencanakan benar. Nah, itu masih tidak ada. Jadi mungkin nanti kita bicarakan di forum refleksi yang berikutnya. Ya, jadi itu secara garis besar Bapak sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ini poinnya sudah baik ya. Predikatnya. Terima kasih Pak. Ada yang ingin Bapak tanyakan atau yang cukup Pak, cukup jelas, cukup singkat, padat dan saya pahami apa yang Bapak sampaikan. Ya, jadi tindak lanjutnya kira-kira untuk yang perubahan tadi membuat anak-anak aktif itu kira-kira tindak lanjutnya di minggu kapan Pak? Waktu di mungkin di semester genap Pak ya. Iya, karena diharapkan banyak lagi produk yang harus kita kerjakan juga. Oke, baik. Makasih banyak Pak. Selamat Pak.